Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, pernah kepikiran nggak sih, di balik semua eksperimen Just Lab, tabung reaksi, atau mungkin rumus matematika yang super rumit itu, sebenarnya apa sih cetak biru dari semua pengetahuan umat manusia? Di sesi kali ini, kita bakal sedikit geser fokus nih. Dari yang tadinya cuma ngomongin kerjaan teknis di laboratorium, kita mau masuk lebih dalam ke struktur dasar dari realitas, kebenaran, dan etika. Kita bakal bongkar habis-habisan fondasi utama dari ilmu pengetahuan itu sendiri, lewat 3 cabang filsafat ilmu. Yuk kita mulai. Biar lebih gampang ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas gambaran besar dari 3 cabang ini. Terus kita masuk ke ontologi buat bahas hakikat realitas. Lanjut ke epistemologi tentang gimana cara kita tahu sesuatu. Dan terakhir, aksiologi ngomongin soal tujuan dan nilai. Coba perhatiin peta visual yang satu ini. Di sini kelihatan jelas banget kalau kerumitan filsafat itu sebenarnya bisa dibagi jadi 3 pilar utama. Ada ontologi di kiri, epistemologi di tengah, dan aksiologi di kanan. Analoginya tuh ibarat sebuah pohon, ya kan? Kita butuh akar yang super kuat buat berpijak, terus sistem untuk memproses nutrisi di batangnya supaya bisa tumbuh besar, dan ujung-ujungnya, ya kita pengen pohon itu menghasilkan buah yang ngasih manfaat nyata buat kehidupan kita. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Ontologi. Apa hakikat realitas? Nah, di titik ini kita harus stop berasumsi dulu, dan mulai nanya pertanyaan yang lumayan berat. Alam semesta ini tuh sebenarnya beneran eksis gak sih? Ontologi ini ibarat fondasi paling mutlak dari cetak biru kita. Singkatnya, ini tuh ilmu tentang hakikat ada. Filsafat itu selalu mulai dengan nanya, apakah sesuatu itu benar-benar nyata? Kita lagi ngegali sampai ke akar paling dasar dari realitas, mempertanyakan eksistensi murni dan objek kajian sains itu sendiri. Karena ya logikanya gini deh, kalau kita nggak tahu pasti apa yang sebenarnya ada, gimana caranya kita mengukur atau neliti hal itu kan? Terus poin yang paling menarik adalah, waktu para filsuf ini coba mendefinisikan realitas, mereka tuh nggak cuma pakai satu kacamata aja. Di satu sisi timbangan, kita punya materi dan energi. Nah, ini kan komponen fisik alam semesta yang bisa kita sentuh, kita lihat, dan bisa diukur. Ibaratnya ini bahan bakar utama buat sains modern. Tapi tunggu dulu. Di sisi lainnya, ada juga yang namanya pandangan substansi dualisme. Konsep ini tuh mengakui adanya lapisan realitas yang lebih abstrak, kayak pikiran atau kesadaran kita, yang sifatnya terpisah dari tubuh fisik. Fakta ini nunjukin betapa kaya dan jujur aja kompleks banget cara kita sebagai manusia memilah-milah mana yang benar-benar nyata. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, epistemologi. Bagaimana sebenarnya kita memperoleh pengetahuan? Jadi, setelah kita beres ngebahas apa itu realitas, disinilah epistemologi ambil alih kendali. Ini tuh semacam metode konstruksi buat ngebangun pengetahuan kita. Kalau kita ibaratkan pengetahuan ini kayak mesin raksasa, nah, epistemologi ini digerakkan sama roda gigi utama yang kita sebut logika dan penalaran. Bayangin aja kalau nggak ada logika, alam semesta ini bakal cuma kelihatan kayak pusaran fenomena acak yang bikin bingung. Tapi dengan adanya penalaran, pikiran manusia bisa ngejahit dan ngerangkai data-data mentah tadi jadi pola-pola yang bermakna dan pastinya bisa kita pahami. Pertanyaannya sekarang, gimana sih logika itu dipraktekkan? Nah, disinilah ritme murni dari metodologi ilmiah bermain. Sebuah putaran 6 langkah yang super ketat. Pertama banget, semuanya pasti dimulai dari observasi. Dari situ, kita pakai akal sehat buat merumuskan sebuah hipotesis. Terus, nah ini nih yang bikin sains beda dari sekedar opini, kita wajib nguji hipotesis itu lewat eksperimen. Hasil eksperimennya lalu dibawa ke tahap analisis data. Kalau polanya terbukti kuat, baru deh kita berani narik sebuah kesimpulan, yang pada ujungnya membuahkan sebuah teori utuh. Lewat langkah-langkah presisi inilah, pengamatan yang tadinya kelihatan sederhana, bisa disulap jadi kebenaran ilmiah yang benar-benar teruji. Lanjut ke bagian ketiga. Aksiologi. Untuk apa sebenarnya pengetahuan itu digunakan? Oke, kita udah ngebedah soal realitas, terus kita juga udah merumuskan cara buat ngelahirin pengetahuan dari realitas itu, tapi muncul satu pertanyaan pamungkas nih. Buat apa sih tujuan itu semua? Disinilah aksiologi berfungsi layaknya timbangan keadilan bagi sains dan pengetahuan. Alih-alih sibuk nanya apakah ini secara sains mungkin dilakukan, aksiologi justru nanya apakah ini secara etika pantas. Cabang ini nimbang segala sesuatu pakai spektrum nilai, benar atau salah, baik atau buruk. Ilmu pengetahuan mungkin bisa aja membelah atom dan nyiptain energi tanpa batas, tapi aksiologi lah yang mengevaluasi secara moral, apakah energi itu bakal dipakai buat menerangi kota-kota, atau jangan-jangan malah dipakai buat menciptakan kehancuran. Dan kalau kita ngomongin aplikasinya, ini benar-benar membumi banget. Pengetahuan ilmiah tuh bukan cuma konsep abstrak yang nongkrong di Menara Gading aja, dia tuh turun langsung nentuin jalan hidup kita sehari-hari. Sains dan etika, kalau digabungkan, mendikte sektor-sektor vital kehidupan.
Ilmu pengetahuan menyelamatkan nyawa di bidang kesehatan, mencerahkan pikiran di sektor pendidikan, melesatkan potensi kita lewat teknologi, dan seharusnya juga memastikan tegaknya keadilan sosial, serta menjaga stabilitas kelestarian lingkungan kita. Pada ujungnya, semua hal yang kita bahas tadi bermuara ke satu konsep super penting, pengembangan berkelanjutan. Ini adalah tujuan akhir dari aksiologi. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu nggak boleh cuma menguntungkan generasi saat ini aja. Sama sekali nggak. Setiap inovasi, setiap kemajuan teknologi yang kita buat, secara etis harus mastiin perlindungan umat manusia dan kelestarian alam buat jangka panjang. Karena coba pikirin deh, kalau kemajuan kita malah merusak rumah kita sendiri, ya berarti pengetahuan kita udah gagal dong memenuhi fungsi sejati dari nilainya. Yang pada akhirnya meninggalkan kita sama sebuah perenungan yang lumayan mendalam nih. Coba deh perhatikan perkembangan pesat di era kecerdasan buatan, genetika, dan teknologi informasi saat ini. Pertanyaan besarnya, apakah pengetahuan ilmiah yang kita kejar dan ciptakan setiap harinya ini benar-benar diarahkan untuk masa depan yang sungguh baik dan berkelanjutan? Atau kadang kita tuh lari terlalu cepat ngejar inovasi sampai-sampai kita lupa bawa kompas moral kita? Silakan direnungkan ya. Apalagi waktu kalian lagi baca berita-berita penemuan terbaru besok pagi. Terima kasih banyak udah gabung di Bedah Materi yang luar biasa ini. Tetaplah kritis dan mari kita terus belajar bareng-bareng.